Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kembali berjumpa di Kepri hari ini untuk edisi Senin 15 Januari 2024. Sejumlah informasi yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVRI Kepulauan Riau selengkapnya di Kepri hari ini bersama saya Okian Riwi Haryadi. Mengawali informasi yang pertama, guna mengimplementasikan program pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad resmikan sejumlah proyek strategis nasional di wilayah perbatasan seperti Kepulauan Anambas. Dalam kunjungan kerjanya di Kepulauan Anambas, tepatnya di Pulau Jemaja, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad resmikan sejumlah proyek strategis nasional, antaranya adalah Gedung Pertemuan Masyarakat Jemaja Sri Lanang yang disertai dengan penyerahan peralatan perikanan untuk nelayan serta penandatanganan surat perjanjian PTK non-ASN untuk tenaga pengajar tingkat SMA, SMK, dan SLBN di wilayah Kepulauan Anambas. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad saat ini dikonfirmasi mengatakan bahwa sejumlah proyek yang diresmikan berasal dari anggaran pemerintah pusat yang diusulkan Pemprov Kepri pada tahun 2023 lalu. Hal tersebut tidak terlepas dari lobi-lobi serta sinergitas Pemprov Kepri dengan pemerintah pusat dan daerah. Mengingat anggaran pemerintah daerah tidak mencukupi untuk melakukan pembangunan, untuk itu perlu dilakukan koordinasi bersama pemerintah pusat. Ya, ini bagian dari usaha pemerintah provinsi untuk memenuhi berbagai kebutuhan fasilitas umum dan fasilitas sosial masyarakat. Dan beberapa yang lain juga besok tentu berkaitan dengan infrastruktur ekonomi. Mudah-mudahan dengan kolaborasi kita bersama pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten, secara bertahap kita bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu di semua kabupaten kota. Ya. Maka kita selalu mengingatkan dinas-dinas kita supaya mereka menggunakan kebijakan tight money policy, pengetatan ikat pinggang, penghematan, supaya walaupun anggaran kita terbatas, wilayah kita cukup luas, tapi kita bisa memberikan nilai tambah positif yang besar bagi pembangunan masing-masing. Selain infrastruktur, pemerintah Provinsi Kepri juga telah membangun sejumlah fasilitas kesehatan seperti rumah singgah di beberapa wilayah, seperti Jakarta dan Batam yang dibutuhkan masyarakat Kepri. Serta yang baru direalisasikan Pemprov Kepri ialah pemasangan ring jantung di RSUD Kepri dan Rumah Sakit Jiwa di Kabupaten Bintan. Program-program Pemprov Kepri yang telah terrealisasi nantinya akan terus dilanjutkan oleh Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad. Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga Pemprov Kepri telah menempatkan 50 ustadz di sejumlah kabupaten dan kota di Kepri. Program lain yang dilaksanakan oleh Pemprov Kepri adalah program bantuan UMKM, transportasi anak sekolah, pedalaman, SPP gratis, beasiswa untuk D3 dan S1 hingga program pemasangan listrik bagi masyarakat tidak mampu. Sementara itu, Wakil Bupati Kepulauan Anambas, Wan Zuhendra, ucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat dan pemerintah Kepulauan Riau atas terrealisasinya pembangunan di wilayah Kepulauan Anambas. Tentunya, program tersebut wajib dilanjutkan dan diteruskan di tahun selanjutnya untuk kesejahteraan masyarakat Kepulauan Anambas. Kolaborasi ini mesti harus kita teruskan untuk di masa-masa yang akan datang, sehingga seluruh aspek pembangunan yang sudah direncanakan bisa terselesaikan dengan waktu dan jadwal yang sudah kita tetapkan. Dari Anambas, Kepulauan Riau, Ramadan TVRI melaporkan. Kantor Imigrasi Kelas 2 non-TPI Dabo Singkep akan segera ditingkatkan dari semua non-TPI menjadi TPI. Dalam waktu dekat, Kanwil Kemenkumham Kepri akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Kantor Imigrasi di Dabo Singkep Lingga yang hingga saat ini masih berstatus non-tempat pemeriksaan imigrasi atau TPI, membuat turis asing yang berkunjung ke Lingga melakukan pemeriksaan di luar Lingga, seperti Batam dan Tanjung Pinang. Tahun 2024 ini, diperkirakan ada beberapa perusahaan besar berinvestasi di Lingga. Diperkirakan akan banyak tenaga kerja asing di Lingga. Hal inilah yang rencananya imigrasi Lingga akan ditingkatkan. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau,
Inyoman Gede Surya Mataram, mengatakan, Kanwil Kepri akan berkoordinasi dengan Pemkab Lingga, sehingga nantinya tempat pemeriksaan imigrasi bisa dilakukan di Lingga. Ya, terima kasih. Terkait dengan UPT Moneglas, nanti dilihat dari segi pelayanan, luas wilayah kerja, dan dari Kandim sudah akan mengusulkan menjadi TPI dulu, tempat pemeriksaan keimigrasian. Di sini kan belum, Mbak. Kandim Dabo Singkep non TPI istilahnya. Nanti akan ditingkatkan menjadi kantor imigrasi kelas 2 TPI Dabo Singkep. Biar ada pemeriksaan luar masuk dari luar negeri langsung ke Dabo Singkep ini. Dengan naik tingkatnya imigrasi di Dabo Singkep dari non-TPI menjadi TPI, pemeriksaan keimigrasian akan dilakukan di Lingga. Kondisi ini akan menguntungkan Pemkab Lingga serta perusahaan yang memperkerjakan orang asing di Lingga. Dari Lingga, Paino melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, peletakan batu pertama rumah hunian untuk warga Rempang tentunya menjadi momen sejarah untuk perkembangan kota Batam, termasuk warga di Rempang. Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan bahwa pengembangan Rempang Ekosiri ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Rempang ke depannya. Kepala BP Batam yang juga sebagai Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, membuka komunikasi seluas-luasnya yang membutuhkan informasi mengenai pengembangan Rempang Eco City atau REC. Kepada warga Rempang yang yakin dan percayalah, pemerintah akan buat terbaik untuk ibu bapak masyarakat Rempang. Sejak pengembangan Rempang Eco City yang dimulai pada bulan April 2023 lalu, seluruh jajarannya di BP Batam, Pemko Batam, dan Forkompinda Kota Batam telah dikerahkan untuk selalu berada di Pulau Rempang. Sehingga berharap kepada masyarakat bisa berkomunikasi dengan seluruh petugas yang ada di Rempang. Ibu dan bapak, jika ada informasi yang dianggap tidak tepat atau belum jelas kebenarannya, pemerintah mohon dengan segala hormat bisa menghubungi petugas-petugas di sini, sehingga tidak terjadi sesuatu karena miskomunikasi yang dapat merugikan. Pengembangan Rempang Eco City diharapkan bisa segera diselesaikan. Ia meyakinkan kepada masyarakat Rempang bahwa pengembangan Rempang Eco City ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Rempang. Proses pembangunan yang berjalan dapat tepat waktu, tepat sasaran, dan masyarakat bisa menerima dampak positifnya. Seluruh masyarakat Rempang harus kompak serta tidak ada lagi isu-isu yang dapat menimbulkan perpecahan. Rizky Kurniawan, TVRI melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah di Kepri hari ini. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Kepri hari ini. Pusat perekonomian di Komplek Pertokoan Dabo Singkep langganan banjir di setiap musim penghujan. Tim penanggulangan banjir Kelurahan Dabo Singkep bersihkan pasir dan sampah di saluran drainase. Drainase di pusat pertokoan Dabo Singkep banyak terdapat pasir kiriman dari hulu Sungai Dabo. Pasir ini membuat air tidak berjalan normal. Selain pasir, hambatan sampah juga banyak dijumpai di sepanjang drainase. Menggunakan cangkul serta skop, tim membersihkan pasir serta sampah di drainase. Dari hasil pantauan banyak terdapat sampah plastik nyangkut di celah pipa PDAM yang dipasang semrawut atau asal-asalan. Lurah Dabo Singkep Mardi Sastra mengatakan pembersihan diupayakan mengangkat tumpukan pasir di drainase. Damkar Dabo Singkep juga dikerahkan untuk menyemprot aliran drainase. Untuk pada hari ini kita melaksanakan kegiatan pembersihan di daerah drainase pasar. Itu yang sudah kita lakukan itu mengangkat pasir yang ada di setiap drainase yang lumayan bertumpuknya. Kemudian kita minta bantuan dari pihak damkar untuk menyemprotkan pasir yang tertumpuk tersebut. Kemudian ada beberapa lubang yang kelihatannya dapat
ada kemungkinan ada meluapnya air, itu kita tutup dengan karung yang berisi dengan pasir. Ya, untuk saat ini daerahnya rawan banjir, di daerah batas antara RW 1 dan RW 2 ini, di sini daerah depan toko Bali dan rumah makan pagi sore ini, itu sering terjadi banjir. Itu kalau kami lihat itu penyebabnya menumpuknya pasir yang dari daerah hulu menghantar ke sini, sehingga ketika debit air besar pada musim hujan itu bisa menyebabkan meluapnya air. Di setiap musim hujan tiba, pusat perekonomian pertokoan Dabu Singkep selalu terjadi banjir akibat meluapnya air di drainase. Meski banjir tidak pernah lama, kondisi ini selalu melumpuhkan perputaran ekonomi di daerah itu. Dari Lingga, Paino melaporkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Hang Nadim Batam, Kepulauan Riau mengeluarkan surat edaran tentang kewaspadaan terjadinya banjir rob hingga 16 Januari 2024. Pengguna armada laut, pengunjung, serta pemukiman diharapkan waspada terjadinya fenomena fast new moon. Akibat adanya fenomena fase bulan baru atau new moon, curah hujan yang tinggi berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum dan dapat menimbulkan banjir pesisir atau banjir rob. Dengan kondisi seperti ini, Ramlan menghimbau kepada masyarakat pesisir pantai untuk waspada. Kondisi seperti ini terjadi di beberapa wilayah di Kepri seperti di Kota Batam, yakni pesisir Kecamatan Batu Aji, Batu Ampar, Sekupang, Nongsa, dan sekitarnya. Daerah lain seperti Kabupaten Bintan, yakni pesisir Kecamatan Bintan Utara, Teluk Sebong, Bintan Timur, dan sekitarnya. Kemudian Kabupaten Karimun di pesisir Kecamatan Kundur Barat, Karimun, Meral, dan sekitarnya. Kabupaten Lingga, pesisir Kecamatan Singkep Barat, Singkep Pesisir, dan Senayang. Pengguna armada laut tempat wisata seperti pantai harus tetap waspada pada fenomena ini. Cuaca hujan disertai angin sering terjadi di laut hingga pesisir. Dari Batam, Kepulauan Riau, Rizky Kurniawan, TVRI melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, saudara, di sepanjang jalan menuju ke wilayah Kecamatan Jemaja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, masyarakat Pulau Jemaja keluhkan serat fiber optik milik Telkom yang semeraut dan tidak tertata dengan rapi, sehingga dianggap mengganggu dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Di sepanjang jalan mulai dari Simpang Padang Melang hingga ke wilayah Jemaja Timur terlihat banyaknya tiang-tiang kabel IndiHome milik Telkom yang melewati perkebunan dan persawahan masyarakat dengan kondisi miring dan tidak tertata sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti sebelum-sebelumnya. Akibatnya pelayanan Telkom khususnya pengguna IndiHome terganggu. Sementara itu, PLT Kepala Telkom Tarimpa Eko Sutarnadi saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pihaknya baru mendengar ada laporan tentang adanya beberapa kendala di wilayah Pulau Jemaja. Nanti dirinya akan meneruskan ke pihak Telkom Tanjung Pinang dan perwakilan di Jemaja. Menurutnya, jika kabel tersebut di dalam tanah, maka harus berada di dalam tanah. Jika kabel tersebut kabel di atas, maka wajib bagi pekerjaan TA untuk merapikan kabel tersebut. Itu semua pekerjaan yang dilakukan oleh TA guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan pelanggan. Selain mengganggu dan tidak enak dipandang mata, kabel tersebut dikhawatirkan akan putus dengan mudah. Akibatnya, kabel tersebut tidak berada pada posisi yang tepat. Jika hal tersebut terjadi, tentu para pelanggan dan pihak Telkom akan sangat dirugikan. Untuk itu, masyarakat meminta agar pihak Telkom segera memperbaiki serta fiber optik IndiHome milik Telkom yang berada di wilayah Desa Bukit Padi, Kecamatan Jemaja Timur segera diperbaiki. Dari Anambas, Kepulauan Riau, Ramadan TVRI melaporkan. Jangan kemana-mana, saudara. Sesaat lagi kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah di Kepri hari ini.
Saudara, Kepri hari ini kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Anugerah alam wisata di Natuna memang tidak akan ada habisnya. Pulau yang berada di ujung utara Indonesia ini kaya akan destinasi wisata alam, mulai dari destinasi wisata laut, pantai yang eksotik dengan bongkahan batu granit raksasa, mangrove, air terjun hingga gunung juga ada di Natuna. Salah satu pantai wajib dikunjungi ketika berkunjung ke Natuna menjadi daya magnet adalah Pulau Senoa. Pulau Senoa ini merupakan satu dari 9 geosite yang masuk dalam Geopark Natuna dan telah ditetapkan oleh Komite Nasional Geopark Indonesia. Pulau Senoa, salah satu destinasi dan pulau terluar Indonesia. Sebuah pulau eksotis nan elok pada bulan tertentu banyak telur penyu menetaskan anak penyu di Senoa. Pasirnya putih dan air lautnya begitu jernih. Pulau Senoa cukup tersohor akan keindahan terumbu karang dan biota lautnya. Pulau ini berada di sebelah timur Pulau Natuna Besar, Pulau Bunguran. Kalau dikira-kira jaraknya sekitar 4 km dari daratan terdekat. Pulau kecil ini terkenal dengan legendanya yang dipercaya oleh masyarakat sekitar sampai saat ini. Senoa dalam bahasa setempat memiliki makna tubuh yang berbadan dua. Kalau para traveler lihat dari atas bentuk pulau sekilas memang seperti perempuan hamil yang berbaring. Di sini kita bisa menjumpai pantai indah berpasir putih, kemudian ada gua kecil di sebelah barat pantai berpasirnya. Batu-batuan alamnya juga menarik untuk lokasi foto-foto. Gua kecil yang menghadap laut tersebut dikelilingi batu karang curam, banyak burung walet berterbangan di sekitar langit gua Senoa. Salah satu kegiatan yang dilakukan banyak wisatawan kemari adalah berenang dan snorkeling. Air laut di sini begitu jernih. Berenang di sini sudah bisa menjadi kesenangan tersendiri. Belum lagi kalau kita snorkeling bakal menjumpai terumbu karang yang indah dengan berbagai jenis ikan warna-warni. Asik banget menikmati keindahan tersebut di air laut yang jernih. Kalau mau ke pulau, travelers lebih enak dari desa Sepempang karena dari sinilah titik terdekat untuk menyeberang menuju ke Pulau Senoa. Dari Natuna, Ricky Rinowski melaporkan. Generasi muda Desa Nusantara Tanjung Pinang Bintan meminta agar Bupati Bintan menindak secara serius aktivitas ekspor dan impor di gudang yang tidak memiliki izin di Desa Galang Batang, Bintan. Irsal Rashid, Ketua Gema Nusantara Tanjung Pinang Bintan, meminta kepada Bupati Bintan agar serius terhadap permasalahan yang terjadi di PT iWood Smart Home Internasional di Desa Galang Batang, Kecamatan Gunung Kijang. Menurutnya, perusahaan tersebut sudah tidak boleh beroperasi lantaran tidak memiliki izin lengkap, seperti tidak adanya IMB serta izin kawasan yang bukan merupakan kawasan industri. Dirinya juga mempertanyakan sebenarnya ada apa dengan perusahaan yang bergerak di bidang ekspor dan impor bisa beroperasi tanpa memiliki izin yang lengkap. Jika memang Pemkab Bintan, khususnya Bupati Bintan Robi Kurniawan tidak serius menangani permasalahan ini, pihaknya akan menggelar aksi di kantor Bupati Bintan. Kalau kita melihat hari ini, berita hari ini, jelas bahwasanya PT iWood dan PT yang ada di daerah Bintan itu, kita juga melihat bahwasanya pemerintah Kabupaten Bintan itu tidak serius menangani hal ini. Kenapa? Karena sudah ada edaran dia bahwasanya kita harus menindak tegas dan menutup. Akan tetapi seolah-olah berita itu tidak dikerjakannya. Itu kami dari Gema Nusantara meminta dan mendesak untuk menutup PT yang di daerah yang ada di Bintan yang tidak memiliki izin. Jelas. Dan hari ini kami tidak mau bahwasanya pemerintah hanya bermain-main dan kita tentu menolak hal ini. Tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten Bintan itu sendiri, kami akan turun dan melakukan aksi di Kabupaten Bintan, khususnya di kantor Bupati Bintan. Sementara itu, Bupati Bintan Robi Kurniawan beberapa saat lalu mengatakan akan menindak tegas aktivitas perusahaan jika memang melanggar aturan dan tidak memiliki izin. Pagi saya rapat OPD, nanti juga kita sinkronkan aja. Jangan sampai saling lempar-melempar. Iya, padahal mereka yang turun sama-sama, Pak. Iya. So ada kabar tak enak juga, Pak. Ada upeti infonya dari situ. Tindak tegas, kita tindak tegas siapa yang menerima upeti dan lain-lain. Kalau di ASN yang ini ya kita berikan sanksi tegas. Diketahui perusahaan ini bergerak di bidang ekspor dan impor barang kitchen set dari Cina.
untuk kemudian dikirim ke Amerika melalui pelabuhan bongkar muat Seikola, Kijang, Bintan Timur. Sumartono, TVRI Kepri melaporkan. Sesaat lagi akan kami hadirkan informasi menarik lainnya, tetaplah di Kepri hari ini. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kepri hari ini. Madu hutan khas Kabupaten Natuna merupakan anugerah dari alam untuk masyarakat. Sebab dari dalam hutan Gunung Ranai tersebut, lebah-lebah madu membuat rumah berupa sarang koloni lebah madu siap dipanen para petani. Menjadi konsumsi kesehatan masyarakat dan berikut liputannya khusus untuk Anda. Madu merupakan cairan manis berwarna keemasan yang dibuat oleh lebah madu. Manfaat madu hutan tidak kalah dari madu jenis lain. Ini berkat sejumlah nutrisi di dalamnya yang punya efek antioksidan, anti radang, bahkan antibakteri. Tidak heran bila banyak orang yang mengonsumsi madu hutan untuk mengatasi berbagai gangguan kesehatan, seperti flu dan batuk. Madu hutan adalah madu yang dipanen dari sarang lebah liar yang ada di hutan, bukan hasil dari budidaya ataupun ternak. Di Indonesia ada banyak jenis madu hutan, salah satunya madu khas hutan Natuna. Madu hutan yang dihasilkan setiap daerah memiliki tekstur dan warna yang berbeda. Pasalnya sumber nektar bunga yang dihisap oleh lebah liar, penghasil madu dapat berbeda. Ada yang berasal dari bunga, ada pula yang berasal dari buah-buahan. Sedangkan madu hutan Natuna sedikit encer serta memiliki warna yang lebih terang. Tapi agak encer dan banyak mengandung bipolen sehingga rasanya agak manis. Setiap jenis madu punya rasa yang khas, tergantung jenis bunga yang dihisap oleh lebah. Cita rasa madu berkualitas kurang bagus hanya sekadar manis seperti gula. Sementara madu berkualitas bagus memiliki rasa manis yang khas. Madu mengandung aneka zat gizi seperti karbohidrat, protein, asam amino, berbagai vitamin, mineral, dekstrin, pigmen tumbuhan. Madu baik dikonsumsi sebelum makan atau saat keadaan perut kosong. Minum madu sebelum makan dapat mengatasi masalah lambung dan juga pencernaan. Sudirman, salah satu petani madu hutan di Gunung Ranai, biasanya Sudirman bersama rekannya berangkat mencari madu hutan. Pada awal Januari, sarang lebah madu belum secara sempurna membentuk koloni lebah mendiami sarang madu. Pada saat panen yang diambil hanyalah kepala sarang yang berisi madu. Tujuannya menjaga kelangsungan hidup koloni lebah. Jika masih ada sisa sarang, lebah tidak membutuhkan waktu lama membangun kembali sarangnya atau berpindah tempat. Ini juga mempersingkat jarak panen berikutnya. Kelestarian habitat lebah madu hutan terjaga. Kalau hutan terus dirusak, nantinya madu hutan akan tinggal cerita. Kelestarian hutan dan lingkungan merupakan prasyarat utama agar kita tetap bisa menikmati khasiat dan manisnya madu hutan alami. Dari Natuna, Riki Rinowski melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, banyak cara untuk mengisi liburan akhir pekan. Ada yang mengunjungi tempat-tempat wisata, berkunjung ke rumah sanak saudara, hingga menyalurkan hobinya. Dan bagi masyarakat kepulauan, salah satu kegiatan yang paling menyenangkan dalam mengisi waktu liburan akhir pekan, yaitu jaring dan mancing ikan. Sebagaimana dilakukan oleh sekelompok pekerja di Kota Ranai, Kabupaten Natuna. Mereka memilih memancing dan jaring ikan untuk menghilangkan suntuk dan mengisi libur akhir pekan sebagai kota di pesisir laut utara Indonesia. Melaut untuk mencari ikan adalah bagian hidup yang tak terpisahkan bagi masyarakat. Masyarakat setempat selain menggunakan perahu dalam mencari ikan di tengah laut, mereka juga memiliki tradisi yang unik, yaitu menangkap ikan dengan alat tradisional jaring tarik yang dilakukan dengan cara menariknya bersama-sama
setelah jaring ditebar di tengah dari bibir pantai. Sirojudin, warga Kota Ranai, mengatakan memancing itu seru, ditambah lagi dengan kawan yang sehobi. Selain melatih kesabaran, memancing juga menjadi ajang silaturahmi bagi kawan yang ada di tempat memancing itu sendiri. Dikatakan Siro memancing serta jaring ikan bisa saja disebut sebagai kegiatan yang membosankan. Tapi pada waktu liburan seperti ini, kegiatan memancing bisa menjadi alternatif untuk wisata mengisi liburan. Alat menangkap ikan tradisional jaring tarik yang satu ini memiliki panjang mencapai 5 hingga 10 meter, bahkan bisa lebih. Sementara cara penggunaannya yaitu ditebar dan kemudian ditarik dengan secara manual. Dalam 2 sisi di pinggir pantai sambil menunggu matahari terbenam, menikmati ikan bakar jaring ikan. Ikan monyok namanya, ditambah bumbu dapur serta kecap manis menambah cita rasa ikan bakar. Pak Udin, salah satu warga Kota Ranai, mengakui kalau dirinya terbiasa menjaring ikan sejak masih bujangan. Hingga saat ini untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, dia tetap mengandalkan dari hasil ikan yang didapatkan. Meski terkadang dalam satu hari tidak ada ikan yang didapatkan, kemudian menjual ikan yang diperolehnya kepada tetangganya sendiri. Hasilnya pun cukup untuk menyambung hidup dari hari ke hari. Jumlah ikan tangkapan tergantung pada situasi alam dan keberuntungan. Dari 9 kali menebar jaring hari itu, hanya 4 kali yang berhasil menangkap ikan. Memancing dan jaring ikan di pesisir pantai memiliki kenikmatan tersendiri yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain, yaitu saat menunggu umpan dimakan ikan dan saat mendapatkan ikan. Meski hanya banyak diam menunggu umpan dimakan, para pehobi memancing dapat seolah-olah melupakan dunia sekitarnya. Dari Natuna, Ricky Rinovski, TVRI Kepri melaporkan. Informasi tadi sekaligus menjadi penutup rangkaian informasi di Kepri hari ini untuk edisi Senin, 15 Januari 2024. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, tetap bisa menyaksikan program acara di TVRI Kepulauan Riau dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share di YouTube channel TVRI Kepri. Ikuti pula akun sosial media kami di Instagram, Facebook, Twitter, atau X, TVRI Kepri. Baiklah saudara, saya Oki Andri Wiharyadi beserta tim redaksi dari TVRI Kepulauan Riau yang bertugas pamit mohon undur diri, dan terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami TVRI Media Pemersatu Bangsa. Berjumpa kembali di Kepri hari ini selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.